tempat masing-masing. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh berada di tempat ini bersama-sama beribadah kembali pada Tuhan, terutama untuk memperingati besok hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam doa sebelum kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kami berterima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menuntun kami Tuhan untuk sampai tempat ini tidak kurang sesuatu apapun. Tuhan kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu, Tuhan yang baik, yang memelihara hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulaikan ibadah kami, ibadah spesial kami untuk memperingati besok hari kemerdekaan Republik Indonesia di mana Engkau tempatkan kami Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah yang luar biasa. Kami berterima kasih buat kemerdekaan Kau sediakan, terutama kemerdekaan untuk jiwa roh kami Tuhan, karena Kau telah tebus kami Tuhan dari maut Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami berdoa untuk rekan-rekan jemaat yang ingin hadir di tempat ini, yang masih dalam perjalanan Tuhan, tolong hantar mereka dengan selamat. Bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah ini. Kami serahkan segenap kami pelayan-Mu, segenap jemaat-Mu, ruangan ini, tubuh jiwa kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk memuliakan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Kau Bapa yang setia, tak akan pernah meninggalkan setiap kita yang percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, menuntun kita senantiasa. Haleluya. Tuhan yang ajaib bagi kami, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, ajarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sebab Kau Bapa yang setia untuk setiap hidup kami. Kami menaikkan pujian ini Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan
milikku, sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Kerinduanku, Kau mau tinggikan nama-Mu, nama-Mu, karena ku tahu Engkau ialah-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus tali-Mu, asing-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku memandang seperti Engkau memandang Tuhan. Seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu, ku mau jadi seperti Engkau Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu. Ini setiap kerinduan anak-anak-Mu Tuhan, ya Kau ubahkan kami, biar kami memandang jiwa-jiwa Tuhan seperti kasih-Mu, seperti hati-Mu, mengasihi negeri kami, mengasihi Indonesia. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bawa jiwa kami, roh kami, suara kami untuk kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Bila sore hari ini Yesus Kau hadir tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, Engkau berserta dengan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh mempersembahkan pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar hati-Mu disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin bersorak bagi Engkau, karena kami percaya Engkau ada hadir tengah-tengah pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Setiap kita yang ingin bersorak bagi Tuhan, katakan amin. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih, kita tetap bangkit berdiri. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Silakan duduk dalam damai Tuhan. Setiap kita berkumpul dari berbagai macam suku bangsa,
Kita percaya kita satu dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Kami bersatu dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami berkumpul bersatu Tuhan di dalam nama-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Hanya pada nama-Mu Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya bagi-Mu hormat, pujian dan kemuliaan Tuhan. Tuhan didirikan atas negeri kami. Haleluya. Haleluya. Kita percaya setiap kita dipilih untuk menjadi umat-umatnya, untuk menjadi pemenang dalam nama Tuhan. Haleluya. Kita dipilih. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami.
dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih untuk jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur setiap kita dipilih untuk menjadi umat-umat-Nya, menjadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian yang membawa doa kami untuk bangsa Indonesia. Dalam malam firman-Nya kita semakin dikuatkan, diteguhkan untuk percaya bahwa bangsa Indonesia adalah milik Tuhan dalam genggaman Tuhan. Doa kami, syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami untuk Indonesia. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Kami mau ucapkan berkat untuk Indonesia. Kami berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan untuk setiap kami Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu
rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, syukur untuk setiap rencana-Mu untuk negeri kami indah dan ajaib Tuhan. Amin. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri, membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Ini setiap doa kami Tuhan. Kami percaya biarlah nama-Mu akan ditinggikan atas negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, untuk setiap kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, tebusan-Mu Tuhan. Kau sediakan firman yang luar biasa untuk kami. Untuk kami semakin hari semakin menjadi dampak di negeri kami, di tempat kami berada, di pekerjaan kami, di sekolah kami, di rumah tangga kami, di lingkungan kami. Agar setiap kami Tuhan boleh menjadi saksi yang hidup, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu. Engkau disukakan, disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, berbicara untuk tiap kami
Isilah ruang hati kami Tuhan, untuk semakin hari kami dilengkapi oleh perbekalan firman-Mu, untuk kami semakin hari semakin menjadi sempurna dan serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan menolong untuk setiap kami, untuk hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap terima berkat firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk dalam nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Mengucap syukur pada kesempatan sore hari ini saya boleh kembali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya rindu ya mengucapkan yel-yel. Dari awal tadi sudah merdeka ya, supaya lebih panas ya. Semangat lagi mendengarkan firman Tuhan. Ketika saya katakan merdeka, saudara, bapak ibu saudara menjawab merdeka ya. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Puji Tuhan, haleluya. Ya, pada kesempatan sore hari ini firman Tuhan saya sudah beri judul bukan sekedar merdeka. Sekali lagi, bukan sekedar merdeka. Kalau tadi pagi sudah dijelaskan ya, sudah merdeka. Kalau sekolah kemarin Sabtu pemuda, ibadah pemuda, saya juga dipercayakan untuk memberikan firman Tuhan. Saya beri judul freedom, kemerdekaan. Semuanya sebenarnya berkesinambungan ya, ada hubungannya. Kalau Bapak Ibu mau lihat bisa di Instagram atau di YouTube ya, sudah ada. Dan itu sebelum ini saya membahas tentang konsep kemerdekaan ya, konsep kemerdekaan, bagaimana orang Kristen merdeka. Orang Kristen merdeka itu bukan bebas, tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, kalau saya sudah memberi ilustrasi kepada anak-anak pemuda kemarin, sama seperti bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945 kita semua merdeka ya kan, merdeka dari penjajah. Tapi setelah itu, apakah kemerdekaan itu sudah bebas? Wes mau ngapa-ngapain bebas? Enggak. Tapi ada peraturan yang dibuat. Makanya ada Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bahkan dasar negara ada, Pancasila. Banyak sekali ke depannya. Bahkan ada peraturan perundang-undangan yang baru. Perpres dan lain sebagainya. Kenapa kok ada perundang-undangan? Mungkin kita merdeka. Kita bebas. Karena kebebasan kemerdekaan itu enggak bebas semaunya sendiri. Tapi bebas yang bertanggung jawab. Bebas yang tidak sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Kalau konsep kemerdekaan Kristen sendiri, yaitu Injil ya. Kita manusia berdosa tidak bisa selamat karena hukum Taurat. Kalau tadi pagi penjelasannya soal hukum Taurat, kita nggak ada yang bisa mengerjakan 100% sesuai hukum Taurat. Karena semua manusia jatuh dalam dosa. Makanya sejak Adam itu ya, di Kejadian 3 jatuh dalam dosa. Setiap manusia sejak saat itu nggak ada yang bisa sempurna. Tapi karena kasih karunia Tuhan, ya Allah yang kekal, dia datang wujud teofani sebagai manusia, yaitu Yesus. Dia mati tebus dosa setiap kita dan bangkit kalahkan maut, naik ke surga, sediakan tempat buat yang percaya. Tugas kita cuma apa? Percaya dengan iman tadi pagi. Tapi bukan cuma iman, bukan sekedar iman saja. Ya, tapi ada pimpinan Roh Kudus di dalamnya dan aturan-aturan jelaskan. Dan sore hari ini kita bicara tentang bukan sekedar merdeka. Kita sudah dimerdekakan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kealiman kita, tapi Tuhan mau pakai kita sebagai orang yang juga memerdekakan orang lain. Bukan sekedar merdeka, tapi menjadi pemerdeka. Ya, hari ini teks Alkitab ada di 1 Petrus 2 ayat 16. Kita baca bersama-sama sebelum masuk dalam poin-poin pentingnya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Saya akan bahas di dalam satu perikop ini. Tapi kita baca dulu ayatnya. Kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga ya Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Ke-16. 1
1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Sudah? Sudah semua Bapak Ibu Saudara? Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau soal teori, konsep tentang Injil kemerdekaan, kita sudah dimerdekakan, orang ngomong gampang. Ya, pendeta di depan juga ngomong gampang. Kalau soal konsep bisa dihafal sebenarnya. Cuma yang jadi pertanyaan dan jadi kesukaran, bagaimana kita bisa jadi berkat? Bagaimana kita bisa menghidupi sebagai orang-orang merdeka? Jadi kita ke gereja bukan karena untuk menutupi dosa kita, tapi bagaimana kita ke gereja sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka dari dosa. Gereja bukan tempat untuk menutupi kejahatan-kejahatan kita. Gereja bukan sebagai topeng penangkal sosial, wah kalau ke gereja jadi orang baik gitu. Enggak. Tapi apakah kita datang ke gereja sudah jadi orang yang merdeka, lalu keluar di pekerjaan kita, di keluarga kita, di rumah tangga kita, di pendidikan, di sekolah masing-masing, bisa jadi berkat? Karena kita bukan orang yang cuma sekedar merdeka. Jadi Paulus di sini mau mengajarkan ada 2 poin. Ya, yang pertama, nasihat. Ya, 2 poin dari bukan sekedar merdeka. Next slide. Yang pertama yaitu nasihat untuk hidup benar. Sekali lagi saya tekankan, hidup benar bukan untuk kita selamat. Tapi hidup benar karena kita, keselamatan itu mentransformasi, mengubah hidup kita. Jadi berita Injil itu secara gamblang sekaligus menunjukkan dampak berita itu bagi kehidupan mereka secara transparan. Jadi ada berita, ada kuasa, ada informasi, dan ada transformasi. Sekali lagi ya, ada berita yang disampaikan, ada kuasa. Ketika Injil disampaikan ada kuasa. Kuasa yang apa? Kuasa yang mengubahkan transformasi dan ada informasi di dalamnya. Enggak cuma ketika kita dengar firman Tuhan itu cuma informasi belaka. Bocai kalau orang lama bilang ya. Ke gereja firman Tuhan bukan sekedar informasi belaka. Ya, tapi Injil itu mengubahkan. Saya punya teman salah satu sama-sama di sekolah Alkitab dulu lulus, dia pelayanan di Manado sana dan dia juga menginjili dan ikut kayak komunitas gitu ya, orang-orang yang rusak. Orang-orang yang dulunya rusak. Mereka punya kesaksian luar biasa. Karena apa? Injil itu mengubahkan hidup mereka. Injil itu enggak sekedar mereka dengar tapi mengubahkan, mentransformasi, berubah dari yang buruk jadi yang baik. Seperti itu. Kita baca ayatnya, nasihat untuk hidup benar yang Paulus tulis, Petrus tulis untuk jemaat di Asia Kecil pada zaman itu. Jadi latar belakang dari surat ini ditulis banyak penganiayaan terjadi di jemaat di Asia Kecil karena mereka Kristen. Makanya mereka dikasih kekuatan sama Petrus supaya tetap hidup dalam kemerdekaan Kristus. Hari-hari ini Ethiopia Bapak Ibu Saudara, kalau sudah melihat berita-berita mungkin, tapi jarang kalau berita di TV, karena soal Kristen yang dianiaya. Kalau di Instagram mungkin bisa lihat, hari-hari ini orang-orang Kristen dibakar, hidup-hidup, di gerejanya ditutup, gak cuma ditutup, dibakar juga, orangnya dibunuh secara massal, banyak sekali pembunuhan, dan pemerintah seakan-akan gak ada apa-apa di Ethiopia hari-hari ini.
Bahkan yang penggerak untuk membunuh orang-orang Kristen ini bakalan jadi pemimpin. Ya, masuk dalam dunia politik. Mengerikan sekali. Kita di sini enak beribadah, mengikuti, bisa worship, bisa datang ke sama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa buat mereka. Supaya mereka juga diberi kekuatan untuk sampai akhir tetap ikut Yesus. Sampai akhir tetap menjadi orang-orang yang merdeka dalam Tuhan. Kekekalan itu nanti luar biasa. Jadi kita masuk dalam nasihat untuk hidup benar ini ayatnya di ayat yang 11 dan 12. Jadi 2 poin ini saya cuma ambil dari ayat 11 dan 12, enggak jauh-jauh. Kita baca ya. Saudara bisa menyimak, saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Petrus tekankan di sini untuk jemaat di Asia Kecil, meskipun dalam penyiksaan tetap hidup benar. Supaya apa? Karena mereka nggak hidup benar aja masih difitnah. Nggak punya salah aja difitnah. Supaya apa? Ketika orang lihat dia, nggak ada cacat celah di kehidupan mereka yang bisa menjatuhkan mereka. Seperti itu. Jadi di dalam ayat ini, keinginan daging itu bahasa aslinya ya, nggak saya tulis, ton sarkikon epitimion di ayat 11 ya. Yang mempunyai cakupan arti yang sangat luas, tidak terbatas pada masalah seksual atau kerakusan saja. Di ayat 2, di pasal 2 ayat 1, Petrus juga menyinggung tentang beragam dosa yang berkaitan dengan pikiran, perkataan, hati. Karena ayatnya ini ya, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi pendeknya, dosa apa saja harus dijauhi. Jadi Pak Petrus menekankan hidup benar. Hidup benar. Kalau tadi pagi ancaman kemerdekaan orang Kristen yaitu mengabaikan hukum Allah. Karena apa? Merasa sudah perjanjian baru. Wah, sekali selamat tetap selamat. Tapi konsepnya salah. Ya ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti selamat, benar. Tapi apakah kita benar-benar percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu pertanyaannya. Karena apa? Bukti dari iman yaitu ketaatan. Kalau di Ibrani tentang Abraham, ya orang-orang kudus zaman dulu, mereka iman karena iman mereka taat. Ada kata taat di situ. Jadi ketika kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita enggak menjauhi kebenaran. Itu kuncinya. Kalau tadi pagi juga berbicara tentang hukum Taurat, kuk itu berat. Bicara tentang kita dilepaskan dari beban yang berat itu. Kita dalam kasih karunia Tuhan. Wah, enak sekali zaman kita Bapak Ibu Saudara. Serius ini. Kalau zaman perjanjian lama mereka harus benar-benar hidup kudus. Kalau berdosa harus nyembelih daging, kambing atau lembu atau merpati, itu pun harus enggak bercacat, enggak main-main. Ya, itu untuk sekedar menebus dosa mereka dalam setahun. Itu berkelanjutan. Tetapi dalam perjanjian baru, kita sudah dapat kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Next slide. Kita udah ayat 12 ini ya. Poin yang kedua tadi yang pertama, kita diajar untuk hidup benar, nasihat untuk hidup benar. Poin yang kedua yaitu alasan hidup benar. Mengapa kita harus hidup benar? Jadi yang pertama, next slide lagi, alasan kita hidup benar yaitu status kita berbeda. Ayat 11 bagian A,
Saudara-saudara yang kekasih, agapetoi bahasa aslinya. Jadi bukan sekedar sapaan biasa, saudara-saudaraku yang kekasih itu bukan sekedar sapaan yang biasa ya, tapi mempunyai makna yang besar. Para penerima surat adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Mereka adalah umat kepunyaan Allah yang menerima belas kasihan dari Allah. Ayat 9 sampai 10 dijelaskan di sana. Jadi setiap kita di tempat ini, kalau kita punya status, ayat 16 tadi juga berbicara soal status kita. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Status kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita sudah jadi hamba Tuhan, dimerdekakan dari berbagai dosa yang kita sudah alami. Tadi saya sama Bapak Gembala besuk sama satu jemaat sudah tua. Dia cuma katakan sakit ya, udah tua banget, renta, sakit gitu ya. Kok sakit banget ngomong sama Bapak Gembala. Mungkin ini kebanyakan dosa, dia bilang gitu. Tapi Bapak langsung cepat-cepat jawab, enggak, dosa Bapak itu sudah ditebus, sudah disucikan. Jadi enggak ada dosa lagi. Gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Wah, saya banyak dosa. Iya. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita disucikan. Kalau bilang ya, Allah itu melupakan dosa-dosa kita. Kalau kita kan nggak bisa lupa ya dosa kita. Apalagi dosa istri atau suami atau saudara. Tapi itu Allah itu melupakan dosa itu benar-benar. Tapi ingat, Dia tidak membiarkan kita dalam keadaan keberdosaan kita. Dia kirimkan Roh Kudus mengurapi, mentransformasi, mengubahkan. Jadi status kita berubah, nanti prosesnya iman kita bertumbuh. Iman yang progresif, berubah. Gak bisa sak-nyet langsung jadi sempurna, enggak. Tapi sebagai manusia biasa kita terus berproses. Sampai nanti mati baru disempurnakan. Oleh sebab itu, ketika kita punya status orang merdeka, jangan hidup sebagai orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Terus bebas berbuat dosa, cari alasan di Alkitab ada. Ya kan? Melakukan ini, di Alkitab juga melakukan ini. Ya, Alkitab itu bukan cuma yang baik-baik saja. Alkitab itu memberi contoh yang jelek juga. Ketika Daud jatuh dalam dosa, diampuni sama Tuhan, tapi ada konsekuensi yang dia ambil. Pecah, dia dikejar-kejar anak-anaknya, mau dibunuh. Jadi dosa kita diampuni, tapi konsekuensi dosa kita di dunia masih ada. Status kita merdeka dalam kekekalan. Di dalam dunia ada konsekuensi dosa. Jangan main-main sama dosa. Itu bicara tentang status, alasan kita harus hidup benar. Yang kedua, karena pergumulan dalam diri kita, ayat 11 bagian B, saya bacakan, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, di ayat ini kita mengalami pergumulan melawan daging kita, keinginan-keinginan daging. Kalau di Galatia dijelaskan keinginan daging itu perjabulan, pesta pora, bicara tentang egoisme, bicara tentang hedonisme, bicara tentang kekejian, semua. Itu ketika kita hadir di dunia lahir, itu sudah ada dalam diri kita. Natur kita sudah rusak karena dosa. Itu bergumul terus dalam diri kita. Makanya itu Tuhan datang ke dunia menebus dosa kita, mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Kenapa penolong? Karena kita tidak bisa melawan daging kita sendiri tanpa Roh Kudus. Di Galatia
Tadi pagi dijelaskan juga Roh Kudus yang memimpin. Karena apa? Enggak mampu, saudara. Daging itu lemah. Sampai akhir hidup kita masih bisa jatuh. Jadi jangan main-main. Kalau saya punya konsel di sekolah Alkitab itu diajar ya. Meskipun hamba Tuhan, kalau konseling sama lawan jenis, itu harus bertiga atau berempat. Jadi kalau misalnya saya cowok gitu, saya konselingin cewek, saya harus bawa satu teman cewek atau istri saya, misalnya kalau nanti saya sudah menikah, supaya apa? Itu mencegah kejatuhan dalam dosa. Jadi bukan berarti sudah jadi hamba Tuhan kebal dari dosa, kebal dari kejatuhan, enggak. Setiap orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Makanya itu pergumulan kita terus. Supaya membatasi hidup kita supaya enggak jatuh dalam dosa. Membatasi hidup setiap pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan untuk enggak hidup dalam dosa. Kalau sudah hidup dalam dosa jadi pertanyaan, percaya sama Tuhan enggak? Karena percaya sama Tuhan enggak mungkin hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa tapi bangkit, nah itu masih percaya sama Tuhan. Tapi kalau udah hidup dalam dosa itu jadi pertanyaan, sudahkah percaya sama Tuhan Yesus benar-benar? Seperti itu. Jadi karya Roh Kudus, Allah telah menguduskan kita seluruhnya. Namun hal ini bukan berarti bahwa pergumulan melawan dosa sudah berakhir. Kita masih hidup dalam keinginan daging dan dengan segala keinginannya. Dengan kata lain kita harus mengontrol dan mengalahkan hawa nafsu kita. Ditambah dengan tawaran dunia yang menggiurkan dan tipu daya iblis yang licik. Pergumulan ini menjadi semakin tidak mudah. Tapi ada Roh Kudus. Terus makanya kita perlu berdoa. Minta Roh Kudus, mampukan saya untuk hidup benar. Kita boleh minta berkat Bapak Ibu Saudara. Kita boleh minta sama Tuhan untuk diberkati secara jasmani. Tapi jangan lupa pergumulan kita itu bukan cuma di dunia. Pergumulan untuk cari duit saja enggak. Tapi di kekekalan. Sudahkah kita memastikan kalau kita percaya sama Tuhan? Pergumulan dalam daging. Berdoa, minta Roh Kudus mampukan hari ke hari untuk berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Kewaspadaan dan keseriusan kita dalam mengontrol setiap keinginan daging. Ada satu ilustrasi, saya sudah cerita sama Bapak Gembala, ya. Saya juga agak tersindir ya dari ilustrasi ini. Ada dua saudara sama-sama raja, punya kerajaan A dan kerajaan B. Kerajaan A ini rajanya gendut ya Bapak Ibu Saudara, gendut banget. Kerajaan B ya biasa aja, peranglah untuk saling merebut kekuasaan dan yang B menang. Yang A kalah, ditawan. Raja A ini ditawan di satu rumah, pintunya tidak dikunci, gak ditutup, ya. Dan setiap pagi Raja B ini nyuruh pelayan supaya mengirimkan makanan-makanan enak ke Raja A. Seperti itu. Setiap hari, bukan setiap pagi ya, pagi siang sore. Pokoknya makanannya enak terus. Dari semasa hidupnya dia gak bisa keluar dari rumah itu. Karena apa? Terlalu gemuk. Ya, gak bisa keluar dari rumah itu. Padahal pintunya gak dikunci. Jadi orang-orang dari luar protes sama si B. Loh kamu kok jahat sih sama saudara sendiri kok dikurung dalam rumah. Loh si B bisa ngomong dengan mudah. Loh saya gak mengurung. Dia boleh keluar kapan saja katanya. Dia boleh keluar kapan saja. Saya yakin si A kepingin keluar. Tapi kalah sama keinginannya untuk makan. Karena enak-enak Bapak Saudara. Sama seperti Raja A ya. Keinginan daging itu enak. Tapi bagaimana kita bisa belajar untuk mengurangi. Semakin baik. Bicara soal dosa ya. Berubah semakin baik. Jadi dari dalam diri musuh terberat kita yaitu keinginan daging.
keinginan diri. Coba kita pahami ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Iblis itu enggak macam-macam, cuma mentikan keinginan daging dalam Hawa. Ini loh buahnya ini. Kamu kalau makan buah ini akan sama seperti Allah. Akhirnya Hawa tertipu, keinginannya sendiri memetik dan dimakan. Enggak cuma itu, ngajak Adam lagi. Akhirnya jatuh dalam dosa. Simple tapi berat. Dan itu pergumulan kita seumur hidup. Dan Roh Kudus yang memampukan kita. Kita berdoa, Tuhan mampukan untuk hidup dalam keinginan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup benar? Yang ketiga, karena keselamatan orang lain. Ini yang sangat jarang terpikir biasanya. Karena keselamatan orang lain. Ayat yang ke-12, saya bacakan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat. Ingat, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi orang di luar bisa melihat kita dan mereka juga bisa berubah dan percaya Yesus. Bisa Bapak Ibu Saudara. Ayat ini dengan jelas mengatakannya seperti itu. Jadi kenapa kita harus hidup benar? Karena orang lain bisa melihat kita dan memuliakan Bapa di sorga ketika Roh Kudus menjamah kehidupan mereka. Pentingnya kita memberitakan Injil, pentingnya kita hidup benar, supaya orang lain juga diselamatkan. Beberapa waktu lalu saya kuliah soal eskatologi, diceritakan tentang neraka. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas, nah, di neraka itu gimana. Kan ada cerita kalau di neraka itu enak, rame-rame, pesta pora kayak gitu ya, karena banyak orang di sana. Enggak, Alkitab menjelaskan neraka itu gelap. Ada api tapi gelap. Aneh kan? Ada api tapi gelap. Terus kita disiksa gak bisa mati. Ulat menggerogoti tubuh tapi mati tumbuh lagi. Kita gak bisa mati. Itu kematian kekal yang mengerikan. Semua mahasiswa juga ndredeg dengerinnya. Wah gimana ndredeg dengerin soal neraka. Tapi dosen itu bilang, ingat kiamat kita, ingat kita kalau percaya Yesus sungguh-sungguh hidup benar, kita gak bakalan masuk ke neraka. Justru masuk ke langit bumi baru. Baru dijelaskan langit dan bumi baru. Keren sekali. Lantainya emas. Emas itu diinjek-injek ya. Terus batu yaspis, batu-batuan yang keren-keren mahal-mahal di sana. Itu jadi bangunan. Ada berapa tingkat? Dijelaskan. Ketika hidup di dunia punya mahkota. Itu keren sekali. Jelaskan semakin jauh gitu ya. Jadi bagaimana kita peduli sama keselamatan orang lain, orang-orang di sekeliling kita. Mungkin orang tua atau saudara, teman yang kita sayangi. Karena apa? Dia sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita ketika kita dalam dosa. Karena keselamatan orang lain kita harus hidup benar. Jadi bukan sekedar kita dimerdekakan, merdeka, selesai. Enggak. Ada tanggung jawab yang harus kita pegang. Supaya kita jadi berkat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti itu saudara. Jadi next slide, refleksi. Saya undang pemain musik. Firman Tuhan gak panjang-panjang. Kita sekarang waktunya refleksi. Sudahkah kita menghidupi Injil yang memerdekakan kita? Sudahkah, next slide, sudahkah kuasa Injil itu tampak dalam hidup kita? Dan yang terakhir, maukah kita dipakai oleh Allah sebagai sarana untuk membawa orang lain pada Kristus? Pertanyaan buat saya dan saudara. Saya gak menuntut Bapak Saudara saja, tapi saya sendiri juga. Karena ketika lulus sekolah Alkitab kelas 2, saya juga memble ya. Lihat diri saya merefleksi ketika ada pengkhotbah ngomong soal Injil. Saya belum menginjil waktu itu. Tapi kerinduan saya ketika saya terus belajar firman Tuhan. Minta Roh Kudus memenuhi hidup saya.
Saya berdoa, Roh Kudus kalau memang memenuhi di hidup saya, bawa saya untuk berani memberitakan Injil. Dan akhirnya kejadian, saya mulai berani. 1 orang, 2 orang, 3 orang, perlahan-lahan. Tapi Roh Kudus bawa itu terus naik. Karena apa? Saya rindu, keselamatan ini bukan buat saya saja. Saya nggak mau jadi orang yang egois, tapi biarlah orang-orang di sekeliling, bahkan orang-orang yang saya mengenal juga diselamatkan dalam kehidupan yang kekal, dimerdekakan. Firman Tuhan nggak sampai dari sini, sudah sampai di sini saja ya. Pada kesempatan sore hari ini kita juga akan merefleksi bagaimana Allah sudah menyelamatkan kita. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dari lagu baru ini ya. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kita sama-sama belajar. Ada tempat yang mulia, kuasa salibmu memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, lebih sungguh-sungguh lagi merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, anugerah-Mu Bapa. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku,
berdiri, kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagaikan dosa. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. oleh karena salib, Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. oleh karena salib, Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. oleh karena salib, Oleh karena salib-Mu, seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hanya untuk kemuliaan Tuhan. milik Haleluya. Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu Kuasa pulihkan. salib-Mu pulihkan kami. Kuasa salib-Mu pulihkan. Sekali lagi kuasa salib-Mu. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena kami tahu anugerah-Mu buat kami sungguh luar biasa. Tuhan, dengan apa kami dapat balas kebaikan-Mu, bahkan Kau menjadikan kami biji mata-Mu. Kami yang berdosa, kami yang penuh, kotor, jijik Tuhan. Tapi Engkau rela menebus dosa. Engkau rela datang menjadi manusia. Mati tebus dosa kami, bangkit kalahkan maut, sediakan tempat naik ke surga buat kami yang percaya. Siapa kami Tuhan? Bahkan malaikat-Mu tidak mendapat pengampunan. Tapi kami, siapa Tuhan dapat mendapat pengampunan? Anugerah-Mu dalam hidup kami sungguh luar biasa. Roh Kudus, mampukan kami hidup seturut kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Di tengah keluarga kami, teman-teman kami, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berusaha, mempunyai usaha, jadikan kami, mampukan kami menjadi saksi-Mu. Mulai dari hidup kami, memiliki hidup yang baik, menjadi orang-orang yang benar,
biarlah menjadi saksi dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap kesalahan kami, dosa kami, dan Roh Kudus mampukan kami berubah, mentransformasi hidup kami, Roh Kudus, supaya menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka dari dosa. Orang-orang yang benar-benar merdeka dari dosa Tuhan. Biarlah terus berjalan hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan. Mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat tetap bangkit berdiri. Bapak Gembala akan tutup dalam doa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah dimerdekakan. Jaga tetap hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sediakan. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Bertahan terus. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Sore hari ini kami juga sudah mendengar firman-Mu kembali. Dan biarlah Tuhan menolong kami. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menolong seluruh sidang jemaat-Mu untuk hidup dalam kesucian, dalam kebenaran. Mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan buat kami. Bukan hasil usaha kami Tuhan, tapi kasih karunia-Mu yang besar. Dan biarlah kami tetap menghargai itu, supaya kami setia sampai ke akhir. Jangan sampai menyimpang sehingga jatuh dalam kebinasaan. Betapa mengerikan itu neraka Tuhan. Tapi betapa indahnya sorga dan langit bumi baru, Yerusalem baru yang Tuhan sediakan kami semua. Terima kasih banyak Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati seluruh hamba-hamba Allah yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Baik yang memimpin pujian, singer dan juga pemain-pemain musik. Semua nyanyian-nyanyian yang sudah kami naikkan, biarlah semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Persembahan umat-umat-Mu milik Tuhan. Engkau juga yang membalaskan berlipat kali ganda. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kalau ada sidang jemaat-Mu yang hadir ini pulang ke tempat masing-masing, Tuhan hentar tibakan dengan selamat sejahtera-Mu. Yang di rumah-rumah Tuhan berkati juga secara khusus. Terpujilah nama Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita yang kekal di sorga. Juga berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang memerdekakan kita. Biarlah terima juga sukacita, damai sejahtera, pimpinan, penyertaan, pengawasan dari Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat ini